Baik, perkenalkan nama saya Gideon Tamono, NIM 2.03.2021.0010, kelas A, Prodi Sosiologi Agama. Baik, perkenalkan nama saya Zitran Boy Tobiati, NIM 2.03.2021.0019, kelas A, Prodi Sosiologi Agama. Baik, mungkin kita akan membahas sedikit tentang permasalahan atau pembunuhan yang terjadi di Kota Kupang saat ini. Baik, mungkin tanggapan dari Bu Citron, silakan. Kalau dari saya, pembunuhan yang dilakukan seorang ayah kepada istri atau anaknya itu mungkin disengajai atau tidak, tapi ia juga sudah melanggar Undang-Undang Pasal 340 tentang pembunuhan dan hukuman yang harus diterima oleh seorang pembunuh. Berencana harusnya seumur hidup, bukan 15 tahun saja. Ya baik, kalau dari saya sih, kan masalah ini sudah diserahkan kepada kepolisian, dan kepolisian sudah mengurus permasalahan ini dan sudah dibawa ke hakim, dan hakim sudah memutuskan bahwa oknum pembunuh tersebut dijatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun saja, dan kita juga harus mengikuti apa yang sudah disahkan, karena itu sudah di tangan pemerintahan yang berwenang mengurus permasalahan ini. Dan mungkin kita juga harus mengikuti alurnya biar kita agak mengerti ke depannya, dan kita juga harus karena sudah diserahkan kepada kepolisian dan hukum, dan sudah ditetapkan hukuman penjara 15 tahun walaupun ia sudah melanggar Undang-Undang Nomor 5, Undang-Undang Nomor 340 tentang pembunuhan berencana. Tapi ini sudah diambil oleh kepolisian, dan hukum sudah menentukan bahwa oknum pembunuh sudah disahkan hukuman penjara 15 tahun. Begitu mungkin tanggapan lagi dari Citron, silakan. Iya, saya tahu sudah ditangani oleh kepolisian atau hakim, tapi ini melanggar undang-undang. Jadi bagaimanapun kita harus tindak lanjuti pembunuhan ini. Ya baik, kalau soal menindaklanjuti itu tidak bisa lagi, karena permasalahan ini sudah ditangani oleh kepolisian. Jadi kita tidak bisa menindaklanjuti apa yang sudah ditangani oleh polisi, karena kita harus menyerahkan semua kepada kepolisian, karena kepolisian yang berwenang tentang permasalahan ini. Dan kita hanya bisa kasih masukan tentang itu, dan kita hanya bisa melihat bahwa permasalahan ini ya polisi atau oknum lain seperti hakim yang berwenang untuk menentukan hukuman seumur hidup atau 15 tahun saja. Tapi sekarang yang sudah disahkan 15 tahun, dan kita sebagai mahasiswa juga harus mengikuti aturan yang sudah ditentukan. Kita iakan saja. Iya,
Saya tahu kepolisian sudah tangani masalah ini, tapi yang kita harus tindak lanjuti permasalahan ini karena apa? Ini permasalahan akan terbawa-bawa sampai cucu CT atau banyak orang berpengaruh tentang permasalahan ini. Jadi kita harus tindak lanjuti meskipun kepolisian sudah tangani atau hakim. Ya baik, mungkin kalau begitu ya, si permasalahan ini sudah selesai, tapi kita bahas kembali saja karena ya kita melihat dan kita membahas dan masukan, kita kasih masukan sedikit tentang permasalahan. Ya saya setuju juga karena itu akan berpengaruh kepada orang lain melihat permasalahan ini, karena kalau pasti banyak yang bilang ini pembunuhan berencana tapi kok 15 tahun saja penjara, tidak seumur hidup. Ya pasti oknum banyak lah masyarakat yang tidak setuju kalau seorang oknum pembunuh ini dihukuman penjara 15 tahun saja. Tapi ya kita hanya bisa melihat bahwa ini sudah ditangani oleh hukum, dan kita sebagai masyarakat kita harus ikuti hukum karena kita hidup di negara hukum. Dan biar kita harus kita ikutilah hukum karena sudah disahkan, jadi kita tidak bisa mengkritik, kita hanya bisa melihat dan memberikan masukan agar kedepannya permasalahan ini tidak akan terjadi lagi kepada orang lain lagi. Jadi kita hanya bisa kasih kesimpulan saja bahwa sebagai suami, walaupun mau permasalahannya bagaimana, harus diselesaikan dengan baik. Karena kalau tidak diselesaikan dengan baik, bahwa kita menyelesaikan dengan otak panas, ya sendirinya akan ada muncul hal-hal atau pikiran-pikiran yang tidak baik di otak kita. Ya dan sini kita berpikir kita bunuh saja istri dan anak kita biar jangan ada permasalahan lagi. Ya kita harus tidak boleh melakukan hal itu ya, karena hal itu tidak pantas untuk kita contohi. Kita ambil hikmahnya dan kita lepas yang tidak baik, kita ambil yang baik saja, dan kedepannya kita harap tidak ada permasalahan yang terjadi seperti permasalahan yang sekarang ini. Baik, terima kasih. Kami mohon maaf kalau bila kata-kata kami yang menyinggung atau salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua pihak, dan terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih. Ini saja video kami. Saya Giron Tomono dari Jit dan Jitron Putu Ati. Semoga video ini bisa bermanfaat kepada kita semua agar kedepannya kita bisa memperbaiki kesalahan kita. Baik, terima kasih. Salam.